Oke, selamat pagi, siang, dan sore. Pertemuan kali ini kita akan mengenalkan tentang cara penggunaan electronic workspace. Ya, setelah Anda install, tampilan pertama akan seperti ini. Di sini tak ada tab-tab seperti biasanya. Di dalamnya ada fungsi-fungsi dari tab tersebut seperti file itu ada open, baru, dan seterusnya. Kemudian diedit juga sama, circuit, ya, ada zoom in, zoom out, analis, dan seterusnya. Kemudian di sini ada icon-icon, ya, icon level 1 dan icon level 2. Yang akan kita gunakan adalah di level 2. Oke, contoh di sini kita akan menggunakan shulker dengan konsep serial dan konsep paralel. Kita akan coba. Pertama kita memilih di source, kita ambil sumbernya adalah baterai di sini 12 volt, ya. Kita bisa pilih dua langsung. Tinggal diklik kita drag, ya. Jadi sangat simpel dan sederhana. Kemudian kita ambil switch. Oke, kita ambil switch. Nah, di sini ada switch 1, 2. Ini yang kita buat para serial. Kemudian kita buat yang kedua adalah paralel di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita ambil lampu. Nah, lampunya di sini, ya. Kita ambil lampu 10 watt 12 volt, ya. Nah, saya jelaskan sesuatu dulu apa aja yang ada di dalam icon-icon yang di level 2 ini. Yang pertama adalah source, di sini adalah sumber-sumber untuk daya, macam-macam ya. Tapi yang kita biasa gunakan adalah di sini ada VCC, kemudian ada VCC, kemudian ada ground, kemudian ada baterai. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian basic, dasar. Nah, di sini ada konektor. Itu adalah penghubung seperti kalau kita bilang di dunia realnya itu solder. Di solder posisi mana yang akan kita solder. Kemudian kita gunakan ini, kemudian kita gunakan switch, ya. Rata-rata cuma ini dan ini. Karena kita di teknik informatika, jadi basicnya tidak semua kita harus pelajari, ya. Kemudian kita kenalkan lagi, ini ada dioda, tidak kita pakai. Kemudian transistor tidak. Kemudian kita masuk ke dalam gerbang logic di sini ya. Di sini ada gerbang namanya gerbang N, gerbang OR, gerbang kita sebut dengan NOT gate. Kemudian juga ada NOT, ini ada NOT-nya. Kemudian ada OR, kita sebut dengan NOR. Dan ada NOT dengan N, kita sebut dengan NAND. Nah, di sini ada exclusive XOR, ada exclusive pakai NOT, kita sebut dengan XNOR. Kemudian selanjutnya di sini nanti ada kita kenalkan dengan flip-flop, dan yang terakhir di sini adalah ada simbol-simbol untuk ini adalah untuk lampu, ini untuk LED. Nah, fungsinya beda-beda. Kalau lampu kita gunakan seperti yang baru kita buat, kita gunakan sumber daya 12 volt. Kalau yang LED nanti kita gunakan untuk gerbang. Dan juga akan kita gunakan namanya sequence segment nantinya. Sequence segment kita gunakan untuk mencoba IC yang nantinya akan kita coba di pertemuan terakhir. Oke, itu aja untuk pengenalannya di icon-icon yang ada. Kemudian kita akan coba untuk menyambungkan baterai dengan switch. Nah, seperti ini. Ini tidak akan kita ubah sementara itu. Ya, kita coba dulu. Nah, seperti ini. Ya.
tinggal sorotin aja di ujungnya, pasti akan muncul lingkaran. Ya, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ya seperti ini. Nah, ini kita di switchnya kita klik kanan, kita pilih komponen properties. Nah, di sini nanti ada value. Nah, value-nya defaultnya adalah space. Kita ubah umpamanya jadi A, itu seperti itu. Mau dikasih nama juga boleh. Contohnya adalah tombol atau switch A. Nah, seperti ini. Nah, munculnya adalah label, ya, nama tadi, dan tombolnya. Nah, yang kedua kita ubah juga komponen properties. Kita isi value-nya, kita isi B umpamanya seperti ini. Kemudian labelnya kita ubah jadi switch umpamanya B. Tidak harus seperti itu, atau kita sebut dengan yang berbeda. Nanti yang kedua ya kita sebut yang berbeda. Oke, kita klik oke. Nah, untuk menjalankannya, ya, Anda tinggal klik kanan atas. Ini ada namanya adalah Activate Simulation. Nah, kita klik aja. Posisi 1 adalah posisi untuk nyala, posisi 0 artinya dia off. Nah, kalau udah 1, tinggal kita tekan tombol A dan B-nya. Ini contohnya saya tekan tombol A. Nah, dia akan bergerak naik turun seperti ini. Ya. Nah, jelas? Nah, oke, setelah itu kita tekan tombol B. Nah, saat keduanya posisinya tidak terhubung, ya, jadi ini posisi dari baterai ke saklar tidak terhubung ke B tidak terhubung ke lampu, maka kondisinya lampu adalah mati. Nah, coba kalau kita hubungkan A, kita hubungkan tapi B tidak, tetap mati. Kalau B nya kita hubungkan, nah lampu akan menyala, ya. Kita kasih aja simbolnya namanya lampu. Nah, seperti itu. Kita oke, nah, muncul seperti ini. Nah, demikian juga dengan konsep paralel, sama. Nah, yang menarik di paralel, kita butuh satu namanya konektor. Ya, kita ambil konektornya, kita tarik sini, satu, tarik di setelahnya satu. Ya, saya close. Nah, ini baterai saya hubungan sama konektor. Ya, kemudian ujung switch hubungan sama konektor, ujungnya satu lagi hubungan sama konektor. Nah, seperti itu. Nah, sama, ya, kita hubungkan ke konektor. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, nah, maka akan terbentuk desain yang kita sebut dengan paralel. Nah, kemudian kita ubah, kita karena labelnya saya abaikan aja, kita ubah menjadi namanya C, ya, oke. Yang bawah, makanya kita samakan yang di atas, kita sebut dengan B, namanya seperti itu. Nah, saya oke. Nah, ya, nanti kita lihat apakah penamaan ini ada pengaruhnya antara B, tombol B sini dan tombol B di atas. Ya, sebelumnya kita nyalakan dulu. Ini tadi pada waktu kita connect otomatis dia akan off secara otomatis. Dan kita nyalakan, nah dia nyala. Kenapa? Karena di sini ada satu yang terkoneksi. Nah, coba B-nya kita putus. Nah, mati ya. Ya, di sini kondisinya adalah mati. Nah, di atasku juga sama mati. Ya. Oke, kita coba lagi selanjutnya. Kita tekan tombol C. Nah, connect. Jadi paralel. Saat satu terkoneksi, maka indikator lampunya akan menyala. Ya. Berbeda dengan serial. Serial dua-duanya harus terkonek.
harus ada arus yang mengalir. Tapi kalau di paralel tidak, hanya pilih salah satu. Ya. Bagaimana jika di paralel dua-duanya dikonekkan? Nah, seperti ini. Tetap saja ya, kondisinya, karena arus listrik bisa mengalir ke atas ataupun ke bawah. Ya, demikian konsepnya untuk penerapan switch atau saklar sebagai serial ataupun paralel. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, cukup ya. Jelas ya. Kalau kurang jelas silahkan diulang. Jangan lupa untuk dikumpulkan yang belum sempat mengumpulkan, karena selamat pagi, siang, dan sore.